Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Padahal saya warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk bertanya atas dokumen publik termasuk ijazah Anda. Padahal saya seorang peneliti yang sedang menjalankan mandat sebagai peneliti yang meneliti keabsahan dokumen publik dan perilaku pejabat publik. Ini tuduh dulu, fitnah dulu palsu, baru diteliti ke lapangan. Itu kan gobloknya minta ampun. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, itu sama sekali tidak ada niat apapun. Bahkan kalaupun, ya, kalau dari soal politiknya, kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insya Allah memang palsu, karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu. Tidak ada niat kami sedikit pun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah. Itu urusan hukum. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dan Pak Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon. Iya. Kali ini, di video kali ini, aku mau nunjukin ke kalian semua tentang sebenarnya bagaimana sih untuk mengetahui bahwa apakah benar mereka ini melakukan penelitian atau jangan-jangan mereka bukan melakukan penelitian, dan bagaimana sepantasnya penelitian itu. Karena itu sering digembor-gemborkan sama siapa namanya, digembor-gemborkan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar. Sebenarnya aku juga kepingin menjelaskan tentang penelitian yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena sering sekali kalau kita dengarkan informasi dari Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan juga Roy Suryo, bahwa yang mereka lakukan hari ini adalah penelitian. Nah guys, standar penelitian itu seperti apa sih? Boleh nggak melakukan penelitian tidak perlu formal sebagaimana yang dilakukan akademisi ya? Nah, kita akan bahas. Nah, kita belajar ya. Jadi yang kepingin kuliah, ayo kuliah bareng ya. Aku tidak bermaksud mengajarkan, tapi ingin share informasi ke teman-teman. Karena kebetulan basicku juga adalah dosen, basicku juga sebagai penyelenggara pemilu. Jadi dunia penelitian itu sudah menjadi makanan kami sehari-hari ya. Dan sekarang ayo kita modenya mode serius. Kali ini kita modenya mode serius. Jadi kalau teman-teman yang masih mau bertahan, saya ucapin terima kasih. Yang support YouTube ini juga terima kasih. Dan tentunya teman-teman yang masih tetap eksis, aku ucapin terima kasih. Sebenarnya peneliti itu harus melakukan apa sih? Sebenarnya kategori peneliti yang benar itu seperti apa? Apakah layak Rismon, Tifa, dan juga Roy Suryo disebut sebagai peneliti? Langsung saja guys, kita lihat gambar atau slide di berikut ini. Oke ya, kita bahas soal penelitian. Ini seperti apa sesungguhnya penelitian itu? Apakah penelitian dengan kemudian mendatangi rumahnya Pak Jokowi dengan gaya seperti TPUA kemarin, atau tiba-tiba sesumbar di media sosial, ini dalam hasil analisa tentang objek penelitian aku yaitu ijazahnya Pak Jokowi ini A, B, C, D. Nah, di mana unsur-unsur yang keliru dan di mana letak kesalahannya Rismon dan kawan-kawan ini ya. Tapi kita bahas dulu pelan-pelan guys, oke? Nah, pertanyaan yang paling utama dalam konteks penelitian ini, apakah kemudian hasil dari penelitian itu bisa dipublikasi di medsos? Oke, ini yang menjadi pertanyaan penting. Apakah penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa itu bisa semurah dan juga semudah itu diperlihatkan ke ruang publik? Oke, kita akan diskusikan. Nah, tentu jawabannya adalah secara umum yang namanya menyebarkan hasil penelitian itu di medsos itu diperbolehkan. Itu boleh. Hasil penelitian apapun. Aku belum mau masuk ya, apakah mereka ini masuk dalam kategori penelitian yang sesungguhnya atau tidak. Panjang kalau kita mau bahas itu, tapi setidaknya kalau teman-teman belajar dalam ilmu metodologi penelitian, baik secara ilmiah maupun bukan ilmiah, secara formal maupun bukan formal, itu semua ada struktur-struktur dan juga ada kewajiban-kewajiban tertentu. Oke? Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan penyebaran tersebut dilakukan secara etis. Satu ya, jadi penelitian apapun hasilnya atau apapun mekanismenya,
kalau kemudian kita akan share ke ruang publik, perhatikan beberapa unsur. Pertama, secara etis, ya kan? Dan yang kedua, bisa bertanggung jawab nggak? Nah, nanti kita akan ukur di mana letak tanggung jawabnya si Rismond dan kawan-kawan itu, guys. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan. Apa saja hal yang kemudian harus diperhatikan setiap peneliti kalau kemudian dia mau mempublikasikan di ruang media sosial. Kita nggak bicara penelitian secara formal ya. Kalau secara formal maka tetap akan dipublikasikan minimal di jurnal, minimal di Scopus, ada juga di publikasi-publikasi ilmiah kan gitu. Ini kita bicara penelitian secara informal, guys. Oh, saya setuju dengan Bang Rismond mengatakan ketika Polda mengatakan apa legal standing Anda untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Aku setuju jawabannya bahwa loh, emangnya saya mau meneliti harus minta izin? Aku setuju itu. Tapi ketika objeknya adalah ijazahnya Pak Jokowi, jawaban itu salah. Memang yang namanya setiap orang boleh meneliti. Boleh, kan gitu. Nah, aku mau konfirmasi dulu ya bahwa ini yang aku sampaikan ini juga bukan sekedar pendapat pribadi. Ini juga memang ada banyak sumbernya. Tapi aku ada salah satu sumber yang menurutku bagus kemudian kita diskusikan. Oke? Pertama yang harus diperhatikan adalah soal hak cipta dan kekayaan intelektual. Ya kan? Jika hasil penelitian tersebut merupakan karya ilmiah yang dilindungi oleh hak cipta, pastikan untuk mendapatkan izin dari pemilik hak cipta sebelum menyebarkannya. Kira-kira ijazahnya Pak Jokowi itu masuk kategori ini nggak? Katakanlah mungkin tidak, tapi pertanyaan yang harus dijawab adalah ijazahnya Pak Jokowi itu kan kepemilikan seseorang, maka itu hak seseorang, ya kan? Kalau itu sudah menyangkut hak seseorang dan itu adalah hasil dari kekayaan intelektualnya yaitu skripsi, itu juga kalau kemudian mau menyebarkannya, mau share ke ruang publik, itu harus hati-hati, ya kan? Kehati-hatian yang pertama adalah tanya dulu, Pak Jokowi, ijazah lo nih kan palsu, gue mesebarin nggak, boleh nggak? Ada nggak mereka bertanya ke Pak Jokowi itu? Enggak. Dari sini aja udah bermasalah, guys. Dari sini aja udah bermasalah. Ini di luar soal penelitian mereka yang salah gara-gara meneliti ijazah Pak Jokowi, tapi bukan ijazah yang diteliti, bukan lembar kertasnya yang diteliti. Yang diteliti adalah foto. Itu dari situ udah salah. Tapi di luar soal itu, ini kan mereka gembor-gembor soal peneliti itu seperti apa yang sesungguhnya. Ini, perhatikan baik-baik kalau kalian-kalian mau menyebarkan hasil penelitian. Kemudian yang kedua adalah pahami soal privasi dan juga data pribadi. Nah ini, guys, ini bukan cuma pendapat gue ya, ini memang gue ambil dari sebuah jurnal. Jadi bukan cuma pendapat aku, tapi kami sebagai banyak peneliti, sebagai banyak dosen, sebagai banyak teman-teman yang memang sebagai peneliti formal dan tidak formal, itu selalu menghargai ini. Jika penelitian melibatkan data pribadi individu, pastikan ya, saya baca, jika penelitian melibatkan data pribadi individu, pastikan untuk mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian dan menjaga kerahasiaan data tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Dari sini aja udah gagal mereka. Dari sini aja udah bermasalah. Ijazah itu dilindungi loh, data pribadi loh. Oh enggak Bang Bil, ya kan Pak Jokowi kan orangnya, apa istilahnya ya? Pak Jokowi itu orangnya pejabat publik. Oh itu keliru guys, banyak sekali itu kekeliruan tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mereka baca. Ya kan, tapi aku nggak mau bahas itu, teman-teman bisa tonton di video-videoku sebelumnya. Dari sini aja udah bermasalah. Selanjutnya, tujuan penyebarannya apa kira-kira? Lihatlah masalah tujuan ijazah yang kemudian disebarkan itu kepentingannya apa. Lihat, pertimbangkan tujuan penyebaran. Apakah untuk tujuan edukasi? Apa nilai edukasi yang mereka lakukan? Yang ada adalah nilai gibah dan juga fitnah. Karena tidak berdasar, karena tidak benar, karena tidak jujur. Apakah itu informasi? Oke lah sebagai informasi. Tapi informasi juga perlu dipertimbangkan. Informasi miring, negatif, fitnah, atau menjadi informasi seperti apa? Atau kepentingan komersial? Apakah penelitian itu kemudian dikeluarkan untuk kemudian dibeli oleh orang dalam bentuk tulisan, buku, atau lain sebagainya? Atau apa ini?
Namun, entah itu edukasi, informasi, dan juga komersial, pastikan penyebaran itu tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan pihak lain atau melanggar hukum. Makanya aku heran itu, Dr. Tifa pernah bilang, saya nggak mau ikut-ikut masalah hukum ya, tapi kami ini ilmiah, kami ini penelitian, kami ini akademisi. Guys, akan ada saat di mana sebuah tradisi di daerah tertentu atau ada kebiasaan orang-orang tertentu, atau misalnya kayak Pak Sumanto ya yang pernah dipenjara, tradisi memakan daging manusia, ya itu keyakinannya dia. Dia mau bilang, aku nggak mau peduli soal hukum, ini tradisiku, ini kebiasaanku, aku adalah pemakan daging manusia dari dulu, ini adalah tradisi nenek moyang. Lo mau hidup di dunia model kayak gitu? Kan nggak rasional. Walaupun itu untuk kepentingan penelitian atau akademik dalam bentuk apapun, tetap dia harus menghormati pihak lain, jangan sampai dirugikan. Yang kedua adalah jangan sampai melanggar hukum. Nah, yang mereka lakukan sudah melanggar hukum, guys. Kan gitu. Lanjut ya. Apakah kemudian kualitas kebenaran informasi itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, sebarkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak benar yang dapat menimbulkan dampak negatif. Apa yang dilakukan Roy Suryo misalnya ketika dia mengambil fotonya Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi, dan dia gunakan ELA, di mana ELA itu cara yang sesat dan menyesatkan. Sudah dijelaskan oleh Bang Joshua sebagai analis digital forensik yang benar ya, bahwa ELA itu tidak bisa digunakan untuk melakukan penelitian terhadap lembar foto digital dari sebuah dokumen asli. Nggak bisa. Kalau cuma untuk kemudian membandingkan bisa, tapi dalam konteks kemudian dia dijadikan jawaban secara objektif nggak bisa. Apalagi yang dia teliti adalah foto-foto yang sudah bias, foto-foto yang sudah mereduksi, foto-foto yang sudah kabur-kabur. Kenapa? Karena dikirim dari satu foto ke WA, WA ke WA yang lain, WA ke WA yang lain, masuk ke Sandi, Sandi upload di X di-download lagi, di-download baru dilakukan penelitian. Itu keliru, itu bias. Itu nggak bisa kemudian dilakukan seperti itu. Nah, ketika itu disebarkan seperti yang dilakukan Roy Suryo, yang terjadi adalah dampaknya negatif. Bukan cuma negatif fitnah kepada Pak Jokowi, negatifnya adalah membuat orang lain yang bodoh meyakini apa yang menjadi pendapat mereka karena mereka menggunakan atas nama ahli. Itu guys ya. Jadi nggak bisa Bang Roy Suryo menggunakan pandangan-pandangan demikian. Itu tidak tepat ya guys ya. Nah, selanjutnya kita ke sini. Yang jangan dilupakan ada etika penelitian, yaitu ada prinsip-prinsip etika penelitian seperti kejujuran. Apakah mereka jujur? Nggak jujur. Rizmon Sianipar dalam keadaan live mengatakan bahwa tidak ada yang namanya desa KKN, ternyata ada. Nggak jujur akhirnya. Mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu tidak dalam konteks pembimbingnya Pak Jokowi. Itu nggak jujur. Kenapa aku bilang nggak jujur? Karena dia melakukan eksploitasi terhadap orang tua yang tidak diwawancarai secara komprehensif. Kenapa? Karena pertanyaannya Rizmon itu jebakan. Apakah benar Anda pembimbing skripsi Pak Jokowi? Ya jelas dibilang Pak Kasmujo tidak. Ya kan? Apakah benar Anda adalah pembimbing akademiknya Pak Jokowi? Jelas akan dibilang oleh Pak Kasmujo tidak. Tapi coba dia diskusi dan wawancaranya itu secara elegan. Itu kan di saat yang bersamaan Pak Kasmujo tidak menyetujui untuk kemudian diteliti. Maka seharusnya pertanyaannya Pak Kasmujo. Jadi harus kronologis kalau orang mau meneliti, bukan kayak orang sampah-sampah model begitu. Pak, apakah Bapak pembimbingnya Pak Jokowi, pembimbing skripsi Pak Jokowi? Ya jelas dijawab tidak. Kan gitu. Tapi coba pertanyaannya secara kronologis, Pak. Anda ketika 2017 diundang oleh Pak Jokowi tampil ke depan dan Anda diminta keterangan apakah benar Bapak ini sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi, yaitu Anda orang yang menjadi pembimbingnya Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi kemudian bisa menyelesaikan skripsi. Kalau pertanyaannya itu, maka akan dijawab secara komprehensif juga oleh Pak Kasmujo. Begini, saya ini membimbing Pak Jokowi benar. Waktu dia kuliah, aku sering bantu dia. Dia punya SPP bermasalah, aku yang bantu. Dia punya KRS yang bermasalah, aku yang bantu. Dia punya skripsi banyak masalahnya, aku sampai marah-marahin dia. Ya, Bolak ini salah ini, nanti kamu akan dikoreksi sama penguji, bukan seperti ini. Kau salah itu, nanti kau ketemu. Karena dia biar bagaimanapun juga sering bantu aku. Itu si Jokowi itu kalau lagi diam-diam kadang-kadang dia datang ke rumah saya atau ke kos saya. Dia bilang, Pak ini mau makan, Pak ini. Karena kami memang ya umur kita nggak terlalu
terlalu jauh, beliau tidak terlalu muda, saya juga tidak terlalu tua. Kita sehingga bisa bareng-barengan. Tapi aku itu bukan dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsinya itu si Insinyur Ahmad Sumitro. Aku ini cuma bantu dia. Jadi bukan pembimbing skripsi. Dan ucapannya Pak Jokowi waktu 2017 tidak pernah mengatakan bahwa saya Kasmujo adalah pembimbing skripsi, tapi saya membimbing dia. Kemudian gara-gara saya bantu dia, skripsinya bisa selesai. Itu jawabannya Pak Kasmujo kalau lo meneliti, bertanya dengan baik. Tapi kalau lo maling-maling rekaman-rekaman, Pak, apakah Bapak? Itu pembualan guys, itu tidak jujur, itu tidak objektif, dan itu tidak transparan. Akhirnya diputarbalikkan faktanya. Disampaikanlah bahwa Pak Jokowi yang berbohong. Nah ini kejahatannya si Rismon Sianipar ya. Etika penelitiannya nggak ada. Oke. Konsekuensi dari penyebaran tolong diingat. Pahami konsekuensi hukum dan sosial dari penyebaran informasi yang tidak benar atau melanggar. Ya, ingat, penelitian itu harus seperti ini. Baik penelitian secara ilmiah maupun penelitian yang tidak secara ilmiah. Baik yang formal maupun yang informal. Kan gitu. Melanggar privasi penyebaran informasi sensitif. Hati-hati nih, hindari menyebarkan informasi yang bersifat sensitif atau rahasia yang dapat membahayakan individu atau kelompok tertentu. Ini mereka udah sangat merusak gitu loh. Verifikasi informasi, lakukan verifikasi terhadap informasi yang akan disebarkan untuk memastikan kebenarannya sebelum dipublikasikan. Kalian ya, Rismon menyampaikan bahwa tidak ada desa Ketoyan ke apa istilahnya. Itu bermasalah. Ya kan, akhirnya mereka tidak tahu kebenarannya, langsung main hajar. Tentang pasar pramuka, akhirnya masuknya di fitnah. Apalagi bahwa Pak Jokowi berbohong dalam hal A, B, C. Hati-hati. Jadi akhirnya kalau kita baca ternyata penelitian harus seperti ini, mewaspadai hal-hal demikian, maka stoplah Tifa dan kawan-kawan langsung mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu jahat. Itu bukan penelitian, itu politik. Stempelnya Pak Jokowi di ijazahnya itu tidak berwarna merah. Itu ditempel fotonya. Itu juga jahat, sudah dibantah. Pak Jokowi menggunakan fonts Times New Roman. Itu salah, itu juga keliru. Memang ada fonts Times New Roman sudah sejak tahun 1960 dan ijazah-ijazah teman-temannya Pak Jokowi sama semua. Skripsinya Pak Jokowi tidak ada tanda tangan sehingga palsu. Lah, banyak skripsinya teman-temannya Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan dan Fakultas Hukum itu juga tidak memiliki tanda tangan, dan Rismon sendiri yang lakukan verifikasi itu. Akhirnya salah lagi. Profesor Ahmad Sumitro, dia profesornya tahun 86. Lah benar, tapi dia sudah profesor sejak tahun 84 sebagaimana SK-nya. Salah lagi ini si Roy Suryo. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan. Jadi mereka tidak melakukan verifikasi, guys. Nah, itu jahat dan itu tidak bisa disebut sebagai penelitian. Salah lagi mereka. Nah, sekarang kita bedakan mana penelitian yang formal dan mana yang informal. Mari, ya. Memang kalau kita mau bicara penelitian informal, ya, secara metodologi dia tidak terstruktur, fleksibel. Oke, kita sebutlah Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon, mereka itu tidak terstruktur, tidak pakai metodologi. Ya nggak apa-apalah, dari kesimpulan dulu baru pendahuluan. Ya, beda kalau formal, dia harus terstruktur, sistematis, ya, mengikuti metode ilmiah. Nggak bisa kalau yang namanya pendidikan formal itu atau penelitian formal, nggak bisa dari penutup dulu baru ke pendahuluan. Persoalannya yang disampaikan oleh Dr. Tifa, mereka katanya ilmiah. Kalau ilmiah harus formal, harus terstruktur. Ini tuduh dulu, fitnah dulu palsu, baru diteliti ke lapangan. Itu kan gobloknya minta ampun. Tujuannya, kalau penelitian informal itu cuma eksplorasi ya, kayak si Roy Suryo dan juga Rismon ini, mereka ya cuma mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi aja. Kemudian ini sebagai bentuk pemahaman awal. Tapi tujuan dari eksplorasi dan pemahaman awal, tujuannya untuk kemudian dibentuklah penelitian ilmiah. Kan gitu. Validasinya nggak perlu secara formal, tapi kalau yang penelitian formal itu harus ada validasi, harus ada reviewnya, ada jurnalnya,
ada footnote-nya, ada objektivitasnya, harus tervalidasi gitu. Kemudian lo utusan lembaga mana, lo ada SK-nya atau tidak ada SK-nya kan gitu. Nah, skalanya kalau penelitian informal kecil, individu atau kelompok A. Oke, mereka bisa masuk di sini. Tapi kalau formal itu lebih luas dan melibatkan populasi yang lebih besar. Nah, persoalannya guys, kalau memang benar-benar mereka melakukan penelitian secara informal sekalipun yang tidak resmi, tetap mereka harus memiliki etika sebagaimana yang aku sebutkan tadi sebelumnya. Ya kan? Itu pun penelitian informal tujuannya untuk menuju kepada penelitian formal. Jadi awal dari penelitian formal itu dilewati lewat informal juga, kan gitu. Nah, sayangnya mereka mengaku yang mereka lakukan ini adalah penelitian secara akademik, penelitian secara ilmiah. Kalau sudah bicara secara ilmiah, maka metodologinya harus terstruktur, sistematis, mengikuti metode ilmiah. Persoalannya mereka bukan metode ilmiah. Kalaupun bukan penelitian informal, bukan penelitian formal yang melainkan penelitian informal, yaitu penelitian yang tidak ilmiah, tetap harus hormati ini yang aku sebutin sebelumnya. Ini udah aku sebutin sebelumnya ya. Itu harus dipersiapkan, harus dipahami, nggak boleh sembarangan kan gitu ya guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini betul-betul bisa memberikan kontribusi terhadap teman-teman dalam hal memahami seharusnya bagaimana kemudian kita melakukan penelitian. Pahami secara hukum, pahami secara psikologi, pahami secara sosial kenapa Pak Jokowi tidak mau tunjukkan. Bukan karena tidak ada, karena dulu di tahun 2022 Pak Jokowi dan Pak Pratikno pernah menyarankan kita tunjukkan ke publik biar selesai ini masalah. Problemnya kuasa hukum Pak Jokowi melarang. Kenapa itu dilarang? Karena begini, kita harus hormati hukum di Indonesia. Siapa yang mendalilkan bahwa seseorang memiliki ijazah palsu, maka tolong dialah yang kemudian membuktikannya. Pak Anies difitnah punya korupsi lem Eabon. Pak Anies punya korupsi Formula E. Apa coba jawabannya Pak Anies? Ya kalau kalian punya bukti tolong diperlihatkan, kan gitu. Paham ya? Kan gitu. Jadi itu kenapa Pak Jokowi tidak perlihatkan ijazah. Jadi bukan Pak Jokowi yang nggak mau, ya karena menghormati proses hukum. Lagi pula berbeda dengan Obama. Kalau Obama kenapa dia perlihatkan? Karena waktu itu momentum kampanye ya. Karena momentum kampanye dan salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden Amerika adalah bukti bahwa dia warga negara Amerika. Sehingga itu sebelum kampanye dilanjutkan, proses pemilihan presiden dilanjutkan, Obama buru-buru perlihatkan, ini loh gue lahir di Amerika, ini sertifikat gue, supaya orang yang mendukung dia semakin cinta dan semakin percaya, supaya suaranya aman dan dia menang. Kalau di eranya Pak Jokowi, dia kan tidak punya kepentingan untuk menunjukkan ijazahnya ke KPU lagi, karena udah selesai itu barang, udah selesai. Kalaupun misalnya Pak Jokowi ijazahnya palsu atau peristiwa ini, Pak Jokowi tidak pernah lulus di UGM, disebar-sebarkan. Ya sudah, Pak Jokowi tidak akan menggunakan ijazah yang dibilang palsu itu. Dia akan gunakan ijazah SMA-nya. Datanglah ke KPU. Halo KPU, ini ijazah SMA gue. Karena syarat jadi wali kota, syarat jadi gubernur, syarat jadi presiden, syaratnya bukan ijazah S1 tapi SMA. Pahami itu. Loh, kalau begitu kenapa Pak Jokowi menyertakan ijazah S1-nya? Pertama, karena itu memang pendidikan terakhirnya. Yang kedua, karena dia mau di kertas suaranya itu terpampang insinyur. Orang sudah kuliah lama-lama, sudah susah-susah, sudah dapat ijazah, masa nggak mau ditempel? Kan gitu. Itu ya. Beda kalau Rismon, dia katanya ijazah dari S2 Australia ada, tapi dia nggak mau taruh karena dia nggak mau nanti Termul marah-marah. Itu kan bohongnya minta ampun. Yang namanya dosen, semakin banyak titel, semakin banyak dia punya istilahnya penyematan, harusnya dia taruh. Kenapa kok mau merendahkan orang serendah-rendahnya dengan cara seperti itu? Baru bilang ternyata lagi. Itu kata ternyata itu kalau tidak terverifikasi itu Anda jatuhnya fitnah. Dan kalau fitnah lo dosa. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa aku bilang fitnah ini sangat mengerikan? Anda bayangkan Pak Jokowi selain dia direndahkan, kita semua konflik. Gara-gara apa? Gara-gara fitnah. Bukan gara-gara ijazah, tapi gara-gara fitnah.
Dan kalian tidak pernah sadar apa yang dilakukan oleh Rizmon, Ahmad, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah fitnah. Kalian dengan bangganya membela ahlul fitnah. Hati-hati loh ahlul fitnah. Itu ancamannya ngeri loh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, share videoku sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan.